Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita doakan kepada hambanya dan utusannya Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, insyaallah sore hari ini kita berbicara tentang gerakan Zionis, tentang sejarah gerakan Zionis, dan sejarah perjuangan perlawanan umat Islam terhadap gerakan Zionis tersebut. Baik, ikhwati fillah, sebelum kita membahas tentang Zionis, tentu kita harus tahu Zionis ini apa ya gitu. Maksudnya tidak mungkin kemudian kita membahas tentang organisasi, tetapi latar belakang pendirian organisasinya gitu kan, apa gitu ya seperti itu. Baik, ikhwati fillah, Nabi Ya'qub alaihissalam itu ta'rif ya. Nama Ya'qub sendiri itu ta'rif. Ta'rif itu pengaroban. Jadi nama non-Arab, nama ajam atau non-Arab dijadikan bahasa Arab. Karena memang nama Ya'qub alaihissalam itu dimuat dalam Al-Quran, dan kita tahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Gitu ya. Nama asli Nabi Ya'qub itu Jacob ya, gitu, dengan penulisan yang berbeda-beda gitu ya. Saya sempat bertanya, kalau Jacob Jacob itu kan penulisan barat itu ya, gitu ya. Tetapi tentu kita tahu bahwa bahasa Inggris bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa asli dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka ada yang mengatakan bahwa nama aslinya itu dengan penulisan Ibrani, kalau ditransliterasikan ke tulisan Latin Indonesia itu menjadi Yakob gitu ya, atau Jakob gitu ya, Yakob atau Jakob. Nabi Ya'qub alaihissalam menurut kepercayaan, keyakinan orang-orang agama Yahudi, di sini saya garis bawahi agamanya karena pembahasan ini akan kita bahas nanti insya Allah setelah ini. Menurut orang-orang beragama Yahudi itu bergelar ya gitu, bergelar dengan Israel. Dua kata itu ya, Israel. Nabi Ya'qub alaihissalam mereka menurut keyakinan mereka itu menyandang gelar Israel. Esra artinya pegulat, El Allah. Gitu ya. Esra artinya pegulat, El Allah. Jadi arti Israel atau Israel, pengaraban ta'rif dalam Al-Qur'an itu Israel itu artinya pegulat Allah, karena menurut keyakinan mereka Nabi Ya'qub alaihissalam pernah menantang Allah untuk bergulat dan Allah kalah. Seperti ya. Jadi itu awal penggelarannya seperti ya gitu. Nabi Ya'qub alaihissalam mempunyai 12 orang anak dari 4 orang istri. Salah satunya menjadi nabi juga, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu ada Benyamin, itu saudara kandungnya ya, gitu, dari ibu yang sama, yang seayah, gitu ya, tapi beda ibu. Ada misalnya Yahuda atau Yahuza, ada Levi, merek celana itu ya, ada Levi, ada Lea juga, merek celana juga itu, ada Rahel, gitu ya, nama artis itu Rahel ya, Rachel tulisannya ya. Baik.
ada Cohen, itu bintang Hollywood. Kok saya tahu semua? Gitu. Jadi ikhwati fillah, mempunyai 12 orang anak. Yang tertua di antara 12 itu yang paling sulung itu Yahuda atau Yahuza. Tapi ikhwati fillah, mereka beriman kepada Allah. Sebenarnya mereka beriman kepada Allah dengan ajaran Islam. Di sini ya kita meyakini bahwa Nabi Yakub alaihissalam seperti juga para nabi yang lain, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nanti terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa Islam. Mereka beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Yakub alaihissalam. Baik, ikhwati fillah, sampai sini tidak ada masalah sebenarnya, gitu ya. Sampai kemudian turun temurun, gitu. Seperti juga para anak Nabi Yakub, gitu ya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka memang Allah kurniakan kecerdasan dari kecil, gitu ya. Mereka pernah bersekongkol saat melihat Nabi Yakub alaihissalam memberikan perhatian yang lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam, gitu. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam sendiri pun bukan anak bungsu, gitu. Kalau alasannya itu anak bungsu, Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik kandung bernama Benyamin, gitu ya. Jadi melihat ada perhatian lebih dan tidak masuk dalam logika mereka, akhirnya mereka bersepakat untuk menurunkan Yusuf alaihissalam kecil ke dalam sumur kering waktu itu ya, diturunkan, kemudian sumurnya berair tapi airnya sedikit sekali, gitu ya, hanya sampai kaki, jadi tidak tenggelam, gitu, hanya sampai kaki, tidak sampai lutut, gitu, karena kalau sampai lutut anak kecil kebayang dinginnya, jadi tidak sekejam itu juga sejarahnya ya. Seperti itu. Adapun sebelum diturunkan, baju bagian atas Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuka, gitu ya. Kemudian dilumuri dengan darah dari kaki seekor domba yang dilukai. Bidamin kazib ya, kata Allah dalam Al-Quran, dengan darah bohongan, gitu ya. Oke. Di sini terlihat kecerdasan ya, gitu, anak-anak tapi udah main ya, gitu, strateginya, siasatnya bagus ini untuk nyusun siasat perang ini ya, gitu. Pantaslah kalau seperti ini besarnya digelari dengan profesor doktor, gitu ya, bukan abal-abal. Baik, ikhwati fillah, jadi memang kecerdasan ini terlihat nyata diabadikan dalam Al-Quran, gitu ya. Dan bukan hanya sekedar kecerdasan juga, gitu ya. Itu sewaktu Nabi Yusuf alaihissalam nantinya sudah menjadi Aminus Sunduk, penanggung jawab masalah materi di kerajaan Mesir kuno, gitu ya. Itu sewaktu panjang ceritanya kan, gitu. Itu akan akhirnya membawa Nabi Yakub alaihissalam, saudara-saudaranya diperintahkan untuk membawa Nabi Yakub alaihissalam untuk tinggal bersama di Mesir, seperti itu. Dan mereka harus masuk ke Mesir itu dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa? Karena secara wajah memang Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak tertandingi ya wajahnya oleh manusia manapun, karena ada ulama berpendapat Allah melebihkan Nabi Yusuf alaihissalam itu dengan wajah, dengan ketampanan yang tidak akan ada ketampanan setelah saat itu, gitu ya. Jadi memang Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat tampan, gitu. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang lain, yang 11 orang lain itu juga tampan semua, gitu ya. Tampan semua. Jadi kalau sekaligus 11 orang masuk dari pintu Mesir satu, gitu ya, itu bisa mencolok, gitu kan, gitu. Seperti iring-iringan apalah gitu, bintang film atau apalah gitu, atau malaikat ya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam kan pernah disuruh jalan di depan perempuan bangsawan Mesir yang lagi membuka sangkis, gitu ya, pakai pisau. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian lewat, kemudian karena tidak sadar sambil bergumam, ini tidak lain hanyalah malaikat yang berjalan, kan seperti itu. Pisau itu melukai jarinya, gitu. Sangkisnya udah dipotong, gitu ya, nggak tahu ini pisau sudah sampai di kulit tapak tangannya, gitu. Jadi udah berdarah.
gitu. Itu kan harusnya kalau berdarah kemudian kena asam kan perih ya, gitu. Perihnya itu ya sakit gitu, tapi bukan berarti pernah sakit tapi tak pernah sakit ini gitu ya. Tapi nggak sadar gitu ya, saking terpesonanya dengan ketampanan Yusuf alaihissalam. Baik, ukhtifillah. Jadi diperintahkan untuk masuk ke Mesir itu dari abwab, dari pintu-pintu yang berbeda, mutafarriqah, min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Jangan masuk sekaligus 11 orang gitu ya. Waktu itu Benyamin udah tinggal di Mesir, udah ditahan gitu, berarti 10 orang. Jadi satu orang masuknya kayak gitu. Tapi ikhwati fillah, lagi-lagi gitu kan, itu keutamaan. Jadi pintar, tampan gitu ya, fisiknya bagus gitu. Dan mereka orang-orang yang serius pada tekadnya, pada azamnya, seperti ya. Saat mereka merencanakan sesuatu dan mereka harus mendapatkannya, seperti ya gitu. Dan ini memang dibenarkan Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Wa inni a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati, yang telah aku berikan kepadamu, dan sungguhnya aku melebihkan kamu dari seluruh alam. Gitu ya. Oke. Dibenarkan kelebihan ini. Dan itu turun-temurun, dan kita dapati ternyata di dalam tarikh Anbiya, tarikh para nabi, memang para nabi itu dari Bani Israel, paling banyak itu dari Bani Israel. Kita tahu kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dari keturunan Yahuda tadi, yang sulung tadi itu ada Nabi Musa alaihissalam dan adiknya Nabi Harun alaihissalam. Kemudian dari Nabi Musa itu nanti ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Dari Nabi Harun itu ada Nabi Alyasa dan Nabi Ilyas ya, Nabi Ilyas dan Nabi Alyasa. Seperti itu ya. Nanti sampai terakhir Nabi yang diutus dari Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Seperti ya. Oke, baik ikhwati fillah. Karena kelebihan tadi, gitu. Memang Allah banyak mengutus para nabi, para rasul itu dari Bani Israel. Adapun arti Bani Israel ini, kalau Israel tadi telah saya singgung, itu ta'arif dari kata Israel. Esra artinya pegulat, El Allah, gitu ya. Antum bisa dapatkan istilah El ini pada waktu kalau antum pernah nonton film agama lain, itu sewaktu ada yang disalib itu teriak kan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau tinggalkan aku, gitu ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan penyebutan Allah, karena dalam bahasa Ibrani, dalam lidah orang Ibrani itu Allah itu disebut dengan El, seperti ya. El, Allahku Eli, gitu ya, pakai ya nisbah di mereka. Kalau tulisannya itu, kalau transliterasi ke bahasa Inggris itu Elle, ELLE, itu merek tas ya, merek fashion hari ini, gitu. Jadi memang ada hubungannya gitu ya. Kita tidak teori-teori konspirasi gitu, tapi kan ini ternyata namanya asalnya ini, gitu. Ini kan nama asalnya ini, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi El itu Allah, Esra ini pegulat gitu. Dalam bahasa Arab itu tidak ada pelafazan gitu ya. Maka jadikan Israel gitu ya. Israel, Bani Israel, Bani itu bahasa Arab artinya anak atau keturunan. Baik. Ikhwati fillah gitu ya. Dan mereka kemudian takabur, sombong dengan kelebihan mereka ini, sehingga memang kita dapati contohnya dalam tarikh Nabi Musa alaihissalam, gitu, saat memasuki Palestina, padahal jauh-jauh dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah, tepatnya itu kan udah dekat ke selat terusan Suez, gitu ya, tepatnya itu di daerah Nuwaiba itu ya, seperti itu. Jadi menyeberang, gitu ya. Menyeberang karena memang Allah janjikan
daerah Palestina saat ini itu untuk mereka gitu, tapi bukan dengan perjanjian kosong gitu ya. Daerah Palestina itu memang Allah janjikan gitu, mereka terusir, mereka adalah bangsa tanpa tanah, tuan tanpa daerah gitu, dan dijanjikan untuk tanah tanpa tuan, tanah tanpa pemilik gitu ya, gitu, daerah tanpa tak bertuan itu Palestina hari ini. Mereka menyeberang gitu, bukan diberikan begitu saja gitu kan, gitu. Dan Allah memang menjadikan seperti dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan al-akhzu bil asbab, sesuatu terjadi karena sebab gitu ya. Antum minta jodoh sama Allah gitu ya, itu akhwat gak turun dari langit gitu ya, gitu. Kalau turun dari langit berarti ada pesawat pintunya kebuka, mati nyampe bawah gitu ya. Oke, taib ikhwati fillah. Jadi bukan kosong, hadiah ini nggak kosong, tetapi harus mengalahkan penguasa zalim di Palestina waktu itu. Dan mereka kemudian menyuruh Nabi Musa alaihissalam, intinya mereka menyuruhnya apa? Situ kan Nabi gitu ya, intinya gitu. Situ kan Nabi, perang aja sendirian pasti menang, insya Allah gitu kan. Kami yakin antum menang gitu ya, ngomong nggak beradab sama Nabi Musa alaihissalam gitu. Wa nahnu hunal qa'idun, dan kami nunggu di sini kemenangan itu gitu. Jadi kayak gitu ya, gitu. Maka dibandingkan dalam Al-Quran, orang-orang Bani Israel ini, gitu ya, saat ada ajaran Islam, ajaran dari para nabi atau rasul yang tidak sesuai dengan mereka, sebahagian mereka dustakan para nabi itu, mereka katakan bahwa nabi itu berdusta, atau mereka katakan nabi itu ngarang, gitu kan, seperti itu. Sebagian mereka bunuh, gitu ya. Dan kita mendapati beberapa nabi memang dikejar gitu ya oleh Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam memang mereka berniat untuk menyalibnya. Nabi Yahya alaihissalam syahid, terpotong di tempat persembunyiannya ya gitu. Nabi Yahya alaihissalam ajma'in. Jadi sebagiannya mereka dustakan, sebagiannya mereka bunuh. Fafarikum kadzabtum, gitu kan, sebagiannya mereka dustakan dan sebagiannya lagi mereka bunuh. Taib ikhwati fillah, demikianlah Bani Israel awalnya ya gitu, seperti itu. Kemudian di antara keturunan Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel ini itu yang kemudian menjadi dalam tanda kutip gitu ya, menjadi dituakan gitu ya, lebih dari segalanya gitu ya, baik kepintaran, pengaruhnya seperti itu adalah dari anaknya Yahuda atau Yahuza bin Yakub gitu ya. Yahuda atau Yahuza anaknya Yakub gitu ya. Baik, dari sini kemudian ada istilah penisbahan kepada orang-orang Bani Israel itu dengan kata Yahudi, padahal di awalnya nggak sama gitu ya. Bani Israel itu umum, Yahudi itu khusus, itu suku. Maka tadi di awal saya sebut agama, tunggu dulu pembahasan ini belum, gitu ya. Kenapa kemudian dikenal dengan agama Yahudi, gitu ya? Padahal kita tahu bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu Muslim, ya kan? Nabi Yusuf alaihissalam dan 11 orang saudaranya itu juga Muslim, orang Islam, gitu. Kenapa ada agama Yahudi, gitu? Kan nggak lucu kan, gitu? Yang Nabi Yakub alaihissalam Muslim, anaknya ke-12-nya Muslim. Ini ada Yahudi gitu. Ini Yahudi datang dari mana gitu ya kan, seperti itu. Bukan. Ini penisbahan agama Islam yang dianut oleh orang-orang bersuku Yahudi. Anda kasih contoh ini, gitu ya. Gitu. Hanya anak Unan, gitu ya. Anak fisip lah ini. Antum fisip ya, gitu. Misalnya saya Nabi. Misal ya gitu, nanti dipotong videonya. Jadi apa? Oke, saya Nabi, saya ngomong sama anak-anak fisip, sama mahasiswa fisip gitu. Islam itu 5 rukun, gitu kan? Syahadat, sholat, zakat, saum, haji, seperti itu. Antum beriman, gitu kan? Masuk Islam semua. Hanya anak fisip yang beriman. Sedangkan anak-anak FE, anak FIB, anak-anak Unan yang lain nggak beriman, nggak masuk Islam. Kelak kemudian orang-orang mahasiswa di fakultas lain selain FISIP, gitu ya, itu akan menyebut agama Islam dengan agamanya orang FISIP, gitu ya.
seperti itu juga Islam yang dibawa oleh para nabi dari Bani Israel itu hanya dianut oleh orang-orang Bani Israel atau keturunan Yahudi, keturunan Yahuda tadi, keturunan Yahuda tadi, sehingga disebut agama Islam itu dengan agamanya keturunan Yahuda. Keturunan Yahuda, nisbah ini dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Semit ya, baik Arab maupun Ibrani gitu, itu Yahuda otomatis nisbahnya adalah Yahudi. Nah, kayak gitu. Maka agamanya orang Padang ini bahasa Arabnya Fadani, gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya hanya orang Padang yang memeluk Islam, maka selain Padang akan menyebut agama Islam itu dengan agama Fadani, gitu. Kalau hanya fisik yang memeluk Islam, maka orang lain akan menyebut agama Islam itu agama VCP, gitu ya. VCP tambah ya nisbah di belakangnya. Oke, itu asal nama Yahudi ya. Oke, lanjut. Yahudi ini kemudian turun-temurun, sebahagiannya itu berpuasa seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, seperti ya, gitu. Sebagiannya menjadi tokoh, gitu ya, tokoh di kota Nasran, di wilayah Nasran, itu seorang Nabi Zakaria ya, Zakarias ya, Nabi Zakaria ini itu tokoh, seperti ya. Maka di situ Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dibesarkan di tempat kerahiban, di tempat ibadahnya Nabi Zakaria tadi. Nabi Zakaria itu pamannya Maryam. Baik. Jadi ikhwati fillah, sebagainya menjadi tokoh gitu ya. Gitu. Dan apa ya? Dan mereka memang dikenal sebagai orang-orang yang karena pintar tadi gitu ya, karena tanda kutip juga licin gitu ya, gitu. Tempi nak di atas, tak kurang nak di luar, gitu ya. Tibo di mato di piciangan, tibo di pari di kampihan, gitu. Itu kan orang Yahudi kayak gitu ya, gitu ya. Saya tidak mengatakan orang Padang ya, gitu. Tapi kita membahas tentang orang Yahudinya, gitu. Karena seperti itu mereka menguasai, termasuk kemudian tersebar sampai ke Madinah. Gitu ya, tersebar sampai ke Madinah. Di Makkah, orang Yahudi tidak nyaman dengan masyarakatnya. Kenapa? Orang Makkah itu kuat kepada berhala. Gitu ya. Padahal Madinah dan Makkah itu satu daerah, namanya daerah Hijaz. Madinah itu utara Hijaz, Makkah itu selatan Hijaz. Seperti itu. Jadi tidak tersebar di Makkah karena orang Makkah itu kuat ke masalah ya, ke berhalanya gitu ya. Sedangkan orang-orang Yahudi itu mereka mengakui Allah. Mereka memang beriman dengan Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah, subhanallah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Gitu ya. Oke, subhanallah. Baik, jadi ikhwati fillah, mereka hanya sampai di Madinah, di kawasan Hijaz mereka hanya sampai di Madinah. Mereka tinggalkan Makkah, nanti mereka juga sampai ke Yaman. Mereka sampai di Yaman itu lebih ke selatan lagi kan. Jadi Makkah terletak di tengah, dilompati lah gitu namanya ya. Kayak gitu. Oke, ikhwati fillah, kita dapati dalam sirah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada interaksi antara beliau SAW dengan orang beragama Yahudi tadi di Makkah. Gitu ya. Tapi dengan orang Bani Israel ada gitu. Kapan gitu ya? Pada waktu dibawa oleh Abu Thalib pamannya, paman Rasulullah SAW berdagang ke Syam pada musim panas, gitu ya. Pada musim panas, Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam sampai di selatan Syam. Kalau hari ini berada di Jordan, di selatan Syam di sebuah desa bernama Busra. Bertemu dengan seorang Bani Israel. Orang ini pemuka agama Nasrani. Tanda kutip agama Nasraninya juga ya gitu. Pemuka agama Islam yang dianut oleh orang-orang Nasran gitu ya. Nah, itu tepatnya. Bernama Buhairah kemudian heran gitu ya. Heran bertanya kepada Abu Thalib gitu. Ini kok masih hidup bapaknya gitu. Bingung Abu Thalib gitu ya. Gitu. Jadi ngomong sama Abu Thalib tapi nunjuk sama Rasulullah SAW gitu. Ini kok masih hidup bapaknya gitu. Abu Thalib bingung. Lah, kok masih hidup gitu? Emang kenal bapaknya gitu? Oh, nggak kenal sih gitu. Ya bukan pakai bahasa inilah ya gitu ya. Seperti itu kok jadi gaul gitu. Nggak kenal gitu. Tapi padanya ada tanda-tanda gitu.
jadi kepo kan, Abu Thalib digituin tanda-tanda apa gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi pendeta ini, rahib Nasrani ini mengatakan harusnya anak ini dengan tanda-tandanya orang tua laki-lakinya sudah meninggal waktu dia masih dalam kandungan. Abu Thalib ngomong iya udah meninggal gitu. Lah bapak siapa gitu? Saya pamannya, adik kandung bapaknya, gitu kan seperti itu. Oke. Ditanya memangnya kenapa, tanda apa gitu kan seperti itu. Cemas lah Abu Thalib ya, dalam sirahnya kan memang dikatakan cemas. Abu Thalib tiba-tiba cemas gitu ya. Tanda apa seperti itu dengan keponakannya. Keponakannya ini kan kalau orang Minang nggak keponakan namanya itu kan bukan kamanakan. Kalau garis ibu bukan kamanakan kan gitu. Keponakannya ini disayangnya kan seperti itu. Rahib ini mengatakan saya melihat dari jauh sewaktu dia berjalan selalu ada awan kecil menutupinya antara kepalanya dengan cahaya matahari. Jadi sewaktu dia berjalan awan ini seolah menjadi payung gitu ya, jauh sih di atas gitu. Tetapi jelas itu menutupi kepala Rasulullah SAW dari sinar matahari langsung. Kayak gitu. Dan seharusnya kalau itu terjadi gitu kan gitu, seharusnya si anak yang dinaungi awan tadi itu bapaknya meninggal sewaktu dia masih dalam kandungan. Iya benar gitu kan, seperti itu diceritakan seperti itu. Terus kata rahib ini, bawalah pulang anakmu gitu kan, maksudnya keponakannya ini gitu kan seperti itu. Karena seandainya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel dan menganut agama Yahudi turunan tadi gitu ya seperti itu akan membunuhnya. Bawalah pulang. Jadi nggak jadi nyampe ke pusat Syam ya gitu, ke daerah Syria hari ini, sampai selatan Jordan sampai di Jordan balik lagi ke Makkah waktu itu. Oke, itu khatifillah. Jadi itu penyebaran orang-orang Yahudi seperti itu. Oke, mereka terpusat waktu itu turun temurun gitu ya, beranak pinak di Syam, tepatnya itu memang di Syam yang antara Laut Mati dengan Laut Putih, Mediterania. Itu yang Palestina hari ini. Antara Laut Mati gitu ya, itu dengan Laut Putih Mediterania. Itu pusatnya itu di sana kan seperti itu. Dan mereka kemudian menyebar sampai ke Palestina, sampai ke Madinah, bahkan juga sampai ke Yaman gitu ya. Komunitas paling jauhnya itu katanya ada yang naik kapal gitu ya, kapalnya hilang dalam badai, kalaupun terdampar itu diperkirakan terdampar di pesisir barat Pulau Sumatera. Dulu kan belum Sumatera namanya gitu ya, di pesisir barat di tengah-tengahnya gitu ya. Saya lihat peta itu di tengah-tengah itu Padang itu kan Minangkabau itu. Entah kebetulan gitu ya gitu, tempi nak dia teh ini entah sama entah hendak gitu. Masa iya saya keturunan Yahudi, keturunan itu gitu. Kalau iya tampan kan saya harusnya. Lanjut. Harusnya saya cerdas. Jadi ikhwati fillah, sampai ke sana gitu. Kemudian karena mereka memang dicek dalam arti sebenarnya. Jadi yang saya sebutkan tadi bukan bercanda ya, walaupun karena ada hubungannya dengan kebiasaan kita juga, makanya saya buat bercanda gitu. Mereka licik gitu ya. Mereka itu bodohnya cuma 1 hari gitu ya gitu. Hari kedua udah membodohi orang lain. Gitu ya. Seperti itu, memang seperti itu. Gitu. Kalau berjanji gitu kan, biaso mungkia gitu kan. Titian biaso lapua, janji biaso mungkia gitu kan, seperti itu. Oke, jadi ikhwati fillah, mereka di banyak tempat gitu kan gitu, akhirnya memang tidak menyatu dengan orang-orang tempatan. Kita ambil contoh misalnya di Madinah itu ada 3 suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuqa, dan Bani Quraidah. Nadir dan Quraidah ini keturunan Nabi Harun alaihissalam gitu ya. Mereka kuat dalam masalah keagamaan gitu ya. Mereka kuat dalam masalah keagamaan sehingga mereka memang untuk masalah-masalah seperti memuliakan hari Sabat, hari Sabtu itu mereka memang taat sekali. Sedangkan Bani Kainuqa itu kuat dalam masalah ekonomi, gitu ya. Mereka licin dalam masalah hitung menghitung seperti itu, sehingga mereka menguasai pasar Madinah,
gitu ya. Nanti kita dapati sejarah mereka Bani Qainuqa ini menyangkutkan baju seorang muslimah sehingga sewaktu berdiri lepaslah bajunya, gitu ya, menyangkutkan hijabnya ya, seperti itu. Jadi ikhwati fillah, mereka seperti itu, dan dalam banyak hal mereka licik, gitu ya. Dalam banyak hal mereka licik. Seperti tadi Bani Qainuqa, salah seorang dari Bani Qainuqa itu padahal sebelumnya baik-baik saja di Madinah. Rasulullah SAW itu terikat dengan piagam Madinah yang beliau buat sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ada mengganggu dan sebagainya. Dan dalam Islam sebenarnya itu juga ada aturannya, namanya zimmah ya, gitu. Zimmah ini peraturan yang peraturan untuk orang di luar Islam, gitu, tapi mereka dilindungi oleh orang Islam. Zimmah nih, orang yang dilindungi yang bukan orang Islam ini disebut dengan ahlu zimmi. Rasulullah SAW tegas mengatakan siapa yang menyakiti zimmi, orang ahlu zimmi, gitu, fakot, maka sungguh, kata Rasulullah, menyakitiku, gitu, tegas kan, gitu. Jadi nggak ada ceritanya. Hati-hati ikhwah, antum kalau baca itu yang orang-orang yang di Indonesia yang hadasah itu kan, gitu, entah memang darah murni dari Yahudi, gitu ya, entah ngaku-ngaku saja, gitu ya, gitu, itu diputar balikkan. Tidak pernah Rasulullah SAW memojokkan sedikit pun, gitu. Buktinya apa? Buktinya muslimah ternyata santai berbelanja di tengah pasar Bani Qainuqa. Tentu nggak mungkin nyampe belanja di sana, gitu, di pasar itu kalau kemudian hubungan tidak baik-baik saja. Sewaktu berdiri muslimah ini, karena bajunya telah disangkutkan oleh salah seorang Bani Qainuqa ini, gitu, lepas bajunya, terbuka auratnya, gitu. Allah alam, gitu, apakah itu yang disangkutkan itu adalah pasminanya, karena sahabiat pakai pasmina, gitu ya, pasmina yang pada awal-awalnya diambil dari pembatas ruangan ya, itu diputar di kepala pada waktu turunnya perintah hijab, gitu ya. Karena belum ada peniti, diikat di bagian atas dengan kain lain, gitu ya, diputar pasminanya, kemudian diikat di atasnya biar nggak lepas, gitu. Kalau tersangkut ya tetap aja lepas lah, terbuka lah, kayak gitu ya. Jadi ikhwati fillah, karena ini akhirnya diperangi. Kemudian juga sewaktu itu udah di akhir-akhir kan, gitu. Di awal-awal orang-orang Bani Quraisyah itu membantu kafir Quraisy pada waktu perang Badar, gitu, seperti itu. Kemudian juga ada orang-orang Bani Nadir yang mengkhianati perjanjian, gitu ya, yang pada perang Ahzab atau Khandaq itu ternyata bersiasat busuk, gitu ya, sampai-sampai kemudian bibi Rasulullah SAW itu melihat orang Yahudi ini mengendap-endap, gitu, entah apa maksudnya, tapi tidak boleh kan sebenarnya, karena yang tinggal di Madinah itu kan hanya orang-orang lemah, orang tua, gitu kan, anak kecil, anak-anak balita, kemudian perempuan semua, gitu. Nggak boleh laki-laki Bani Israel masuk ke tempat perempuan itu, kelihatan ngendap-ngendap, maka Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW, membunuhnya, gitu, seperti itu. Oke. Ada banyak pengkhianatan intinya ya, ada banyak pengkhianatan, ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh tiga kaum ini, tiga suku Yahudi ini, yang akhirnya mereka terusir, gitu kan. Sebahagiannya itu kemudian tinggal di Khaybar. Khaybar ini di utara Madinah, gitu. Di utara Madinah mereka bukan tahu diri, gitu ya, gitu, bukan menyesali kesalahan, gitu, malah tetap merongrong Muslim di Madinah, gitu, menghasung agar suku-suku lain memerangi Madinah, seperti itu. Dan akhirnya nanti akan terjadi perang Khaybar. Baik, ikhwati fillah, itu yang kemudian yang terkenal ya, gitu, dari tentaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, prajurit pasukan Muslim, mengatakan Khaybar ya Yahud, Yesus Muhammad sayangut ya, gitu, ingat ya, gitu kan, tentang Khaybar, gitu, pasukan Rasulullah SAW akan kembali, gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan Khaybar itu dari peristiwa perang Khaybar ini. Jadi ikhwati fillah, mereka tetap ada di Jazirah Arab sampai kemudian terjadi perang Khaybar,
gitu. Sampai dari perang Khaibar mereka terusir dari Jazirah Arab. Dari Hijaz gitu. Mereka tetap ada di Yaman, mereka tetap ada di Irak gitu ya, gitu. Allah alam, apakah Yahudi di Irak hari ini masih ada komunitasnya, saya tidak tahu. Kalau di Iran masih ada. Gitu ya, kalau di Iran masih ada, itu resmi dari rilis resmi mereka. Tapi ikhwati fillah, kalau kemudian sekitar 2-3 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang waktu itu menjadi khalifah adalah Umar bin Al-Khattab. Umar kemudian melanjutkan dakwah gitu seperti itu, tetapi mendapat penolakan dari penantangan, intinya mendapat penantangan dari orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi dakwah sudah sampai ke sana, gitu kan, sudah sampai ke Palestina seperti itu. Dan orang-orang selain Yahudi itu mengadukan tentang perangai orang Yahudi ini, mereka tidak nyaman. Bukan Muslim baru mau berdakwah gitu. Yang mengadukan ini orang-orang Nasrani misalnya, gitu ya. Gitu, mengadukan kezaliman mereka seperti itu. Dan pada akhirnya terjadi perang dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membuka Palestina. Sejak saat itu Palestina tidak ditinggali oleh orang Yahudi lagi. Jadi sejak masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi peperangan terjadi untuk merebut Palestina. Setelah itu ada perang salib dan lain sebagainya. Gitu ya. Sempat jatuh dan lain sebagainya kan seperti itu, kemudian dibersihkan sekali lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa Syam ya, raja Syam yang Muslim seperti itu, sampai memang dalam sejarahnya itu mereka tidak ada lagi di Palestina waktu itu. Yang terakhir dari kekhalifahan Utsmaniyah, Turki Utsmani, itu di awal-awal tidak ada, tetapi kemudian karena mereka memang menuntut haknya, tanda kutip ya, mereka menuntut haknya, mereka memang pernah dijanjikan Allah gitu ya, jadi memang ada tanah yang dijanjikan itu memang Palestina, dan mereka memang telah pernah diberi sebelumnya. Itu kan waktu Nabi Musa alaihissalam tadi kan gitu, seperti itu. Cuma masalahnya bukan itu, bukan tanah dijanjikan itu hak bagi mereka gitu, bukan tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah, bukan itu maksudnya. Kesimpulannya kok jadi kayak gitu. Kenapa ada bagian yang dihilangkan? Apa itu? Tanah itu dijanjikan Allah apabila mereka beriman, apabila mereka menuruti Nabi Musa alaihissalam kan gitu. Menuruti bukan berarti Nabi Musa alaihissalam meninggal, wafat gitu kan, kemudian digantikan berganti imannya, bukan. Berarti maksud di sini kan bukan Nabi Musanya gitu, tapi berimannya gitu. Maka saat mereka kehilangan iman, mereka kehilangan hak atas tanah tersebut, gitu ya, gitu. Fair saja gitu kan, gitu. Toh di sejarah mereka juga kayak gitu. Moses kan yang membawa mereka ke Palestina, membebaskan mereka dari perbudakan Firaun, gitu. Nabi Musa alaihissalam yang membawa mereka dari Mesir ke Palestina, gitu ya, menyeberang laut yang terbelah, gitu ya, seperti itu. Bukan yang lain gitu. Nabi Musa alaihissalam bukan untuk dirinya gitu, bukan untuk membangun kerajaannya kan. Tidak ada ceritanya kemudian anak Nabi Musa alaihissalam memerintah, bukan gitu. Jadi di sini tentang hak tersebut, itu haknya dibatasi oleh keimanan. Maksudnya bagaimana? Otomatis yang tidak beriman gitu, apakah semuanya itu beriman dengan Nabi Musa alaihissalam? Tidak gitu. Sebagiannya malah pernah melawan Nabi Musa alaihissalam dan kemudian berputar-putar di Sinai selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, muter di gunung batu itu, nggak tahu jalan keluar dari pegunungan batu di Sinai Selatan itu, muter gitu kan, seperti itu. Nah, berarti apa? Nabi Musa AS bukan membawa atas nama dirinya, bukan untuk membangun kerajaannya, dan tidak ada bukti satupun Nabi Musa AS membangun untuk kerajaannya. Yang raja itu malah bukan Nabi Musa AS. Yang raja itu Nabi Sulaiman AS, Nabi Daud AS. Gitu. Jadi bukan atas nama Nabi Musa. Berarti apa? Nabi Musa AS membawa mereka karena mereka beriman, tidak seperti Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Gitu. Jadi batasnya itu iman. Oke, mereka tidak berhak. Tapi mereka menuntut selama ini berabad-abad gitu ya, sampai akhir abad 19 gitu. Mereka tidak terorganisasi, tapi kemudian mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Basli gitu. Ya, sehingga disebut kongres tersebut dengan Kongres Basli
Itu terjadi pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus tahun 1897 gitu ya. Maka pada waktu itu dicetuskanlah tentang 1897 benar ya. 1897. Pada waktu itu dicetuskan sebuah gerakan untuk mengembalikan bangsa tanpa tanah kepada tanah tanpa bangsa tadi. Dengan potongan beriman tidak beriman itu tidak disebutkan. Oke. Jadi ikhwati fillah, itu awal pendirian pendirian Zionis internasional itu yang dikenal dengan yang dikenal dengan Kongres Basel tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus 1897 tadi. Baik ikhwati fillah, maka diangkat sebagai ketua itu Dr. Theodor Herzl gitu ya, Dr. Theodor Herzl untuk menjadi menjadi juru bicara lobby gitu. Yang berkuasa pada waktu itu adalah khalifah atau raja terakhir dari Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, di Istanbul, bernama Abdul Hamid Khan atau dikenal dengan Abdul Hamid II, gitu ya. Oke, Dr. Theodor Herzl pernah datang dengan sengaja ke Istanbul untuk bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II, rahimahullah, gitu. Apa itu? Untuk melobi, bernegosiasi. Intinya apa? Orang-orang Yahudi mau membeli tanah, membuat komunitas di Palestina gitu, bukan untuk menguasai, tapi membuat komunitas bersama orang-orang Muslim yang memang telah tinggal di Palestina. Pada waktu itu Palestina dan seluruh Hijaz itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani, gitu, Kekhalifahan Utsmaniyah. Makkah, Madinah di bawah Kekhalifahan Utsmaniyah. Seperti itu. Jadi Dr. Theodor Herzl minta kepada Sultan Abdul Hamid rahimahullah, Sultan Abdul Hamid II, untuk diizinkan membeli tanah. Seperti itu. Oke, tidak tanggung-tanggung gitu. Pembelian itu bukan beli sedikit tanah, uangnya sedikit, tidak gitu. Beri tempat komunitas yang sedikit ini gitu. Biayanya apa? Biayanya pelunasan utang sebanyak 20 juta pound sterling. Gitu ya. 20 juta pound sterling ini adalah utang kekhalifahan Utsmaniyah. Waktu itu kan karena memang sudah negara modern, berarti ada utang luar negeri ya gitu. Memang ada utang 20 pound sterling, 20 juta pound sterling. Gitu ya. 20 juta pound sterling atau sekitar 400 miliar ya kalau saya tidak salah. Gitu. Pada waktu itu 400 miliar besar gitu ya, seperti itu. Gitu. Jangan juga dibandingkan nggak apa-apa itu kan gitu. Utang itu nggak seberapa besar dengan utang negara para profesor misalnya kayak gitu ya. Jadi ikhwati fillah, waktu itu besar. Tapi apa jawaban dari Sultan Abdul Hamid II? Gitu. Palestina itu intinya ya, Palestina itu direbut, dimiliki oleh umat Islam. Gitu, mereka merebut dengan darahnya, seperti itu. Maka mereka adalah pemilik sah tanah tersebut, gitu ya. Maka lebih ringan bagi saya, tubuh saya satu persatu dicerai-beraikan dari badan, seperti itu, daripada melihat Palestina lepas dari badan umat Islam, seperti itu. Jadi ditolak, gitu. Kemudian dari panjang tuh ya kisahnya, gitu ya. Di akhir dikatakan, selama saya masih hidup, saya tidak akan mengkhianati amanah dari Umar ini sedikit pun. Jadi itu tanah wakaf kan, gitu. Jadi tidak akan dijual sedikit pun untuk orang Yahudi. Mereka pernah diusir, mereka tidak berhak lagi. Kayak gitu. Jadi ditolak seperti itu dan diusirlah Dr. Herzl seperti itu, Itu terjadi pada tahun 1901. Saya lupa tanggalnya ada, gitu ya. Kalau nanti berteman dengan saya di Facebook itu saya jadikan status, itu ada tanggalnya. Gitu. Saya lupa tanggalnya. Itu terjadi tahun 1901. Oke, baik ikhwati fillah. Tahun 1901 ditolak gitu. Mereka bukan diam saja gitu ya. Ada waktu yang panjang untuk mempersiapkan orang-orang dapat kedudukan lebih tinggi, kedudukan yang tinggi. Siapa itu? Seorang pemuda cerdas gitu ya. Itu masuk ke dalam istana, masuk ke dalam lingkungan istana, gitu ya, jabatannya sedikit demi sedikit naik,
gitu. Dan memang biasa di dalam Khalifah Turki Utsmani itu mengambil dari luar, siapa apapun bangsanya, suku bangsanya. Orang Minang itu pernah jadi 3 orang pernah menjadi prajurit pasukan apa ya? Pasukan Turki Utsmani. Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Sumania. Gitu ya. Haji Piobang dari Payakumbuh, Luar 50 kota, Haji Miskin yang dari Pandai Sike, iya Pandai Sike Kota Baru ya. Kota Baru pada Panjang. Haji Sumania dari Sangka, Luar Tanah Datar. Tapi itu jadi nggak aneh gitu ya, tidak aneh diambil dari Muslim walaupun berbeda suku. Termasuk gitu ya, yang menapaki tangga gitu ya, itu ada seorang pemuda bernama Mustafa Kamal gitu ya. Kamal ini bapaknya, Mustafa ini nama dia gitu. Kakeknya tidak disebut karena kakeknya belum Muslim gitu. Itu orang Yunani. Orang Yunani, Mustafa Kamal itu kakeknya itu orang Yunani gitu. Yang Kamal ini sudah Islam waktu itu gitu kan, sudah Islam dan tinggal di komunitas Muslim sehingga namanya pun sudah Islami. Anaknya namanya Mustafa. Gitu. Mustafa ini sampai nantinya gitu ya. Nantinya itu sampai kedudukan perdana menteri. Gitu ya. Sultannya tetap Sultan Abdul Hamid II gitu. Tapi yang menjadi perdana menteri, yang menjalankan roda pemerintahan, tentu dengan seizin sultan ya, karena sistem monarki absolut kayak gitu ya. Gitu. Itu adalah Mustafa Kamal ini, menikahi seorang muslimah Turki gitu seperti itu. Yang nantinya cerai yang nantinya yang muslimah ini minta cerai karena Mustafa Kamal mengatakan bahwa Islam itu hanya kebudayaan, kemudian merubah azan dan baca Al-Quran itu, tilawah Al-Quran menjadi bahasa Turki. Jadi nggak boleh tilawah pakai bahasa Arab seperti baca kita tilawah kita harian. Jadi kayak gitu. Jadi istrinya nanti minta cerai karena nggak muslim lagi kan, seperti itu. Taib ikhwati fillah. Jadi sampai pada waktu itu gitu, bulan Maret 1924 Mustafa Kamal berhasil menggulingkan sultan tadi gitu ya. Banyak tentara berhasil dikuasai semua, pasukan berhasil dikuasai, propaganda pastinya ya seperti itu. Sultan Abdul Hamid II terusir keluar Turki, gitu ya, keluar Turki. Baik, pada waktu itulah gitu ya, yang rencana dari Zionis untuk mendudukkan orang-orang Yahudi di Palestina masuk, gitu ya, masuk sedikit demi sedikit sampai nantinya mereka bisa mengusir kalau kan beli gitu ya, seperti itu, dibeli gitu. Tapi tahun 1948 itu terjadi perang karena salah satu penyebabnya mereka mengusir orang-orang Arab, orang-orang Islam yang ada di Palestina. Itu terjadi 1948. Bayangkan masuknya sekitar 1924. Itu 1948 udah perang. Gitu ya. Hanya butuh 24 tahun untuk menjadi kekuatan besar yang bisa memerangi tuan rumah, gitu ya. Kayak ginilah kira-kira ya. Ada tamu datang, gitu ya, nyewa kamar, gitu ya, seperti itu. Kemudian tamu ini setelah 24 tahun berhasil mempengaruhi anggota keluarga yang lain untuk mengkhianati, untuk mengusir pemilik rumah itu, gitu kan. Seperti itu yang terjadi. Baik, sejak itu kemudian terjadi perang Palestina ya, gitu. Dan kita kenal dengan istilah Palestina terjajah, gitu. Palestina yang dijajah oleh Israel. Baik, ini berlanjut sampai kemudian, gitu. Tidak ada perlawanan berarti. Tahun 1987, seorang guru agama SD bernama Syekh Ahmad Yasin, gitu ya, bersama beberapa orang temannya, ada Dr. Abdul Aziz Rantisi, ada Dr. Khalid Mish'al, masih hidup beliau, gitu ya. Syekh Ahmad Yasin, Dr. Rantisi itu sudah meninggal semua, rahimahullah ajmain. Seperti itu. Jadi mereka membuat perlawanan yang lebih terorganisir, yang kelak kemudian disebut dengan gerakan Intifadah. Itu tahun 1987. Dan ini gerakan Intifadah, gerakan perlawanan ini menjadi cikal bakal perlawanan satu kelompok yang disebut dengan Harakah Muqawamah Islamiyah, Hamas. Harakah Muqawamah, gerakan peneguhan, gitu ya. Muqawamah, gerakan pembelaan Islam, gitu ya. Nanti kalau pakai front beda lagi nanti ya, gitu, dianggap gitu ya. Oke, gerakan aja, gitu ya, gerakan
pembela Islam. Nah, gitu, asik. Lanjut. Jadi ikhwati fillah, itu berlangsung dan dalam ini perang ini akan terus terjadi. Perang Israel memerangi Palestina, Yahudi memerangi Palestina, memerangi Islam, gitu. Itu akan terus terjadi. Akan banyak orang mengatakan, gitu, ini bukan masalah Islam, bukan masalah perang agama. Ini rebutan tanah, tidak ada kaitannya dengan agama, seperti itu. Tapi ikhwati fillah, gitu, bukan suatu kebetulan, gitu ya. Bukan suatu kebetulan mereka memilih ternyata yang diusir itu hanya orang-orang Islam, gitu ya. Iya, ada korban, gitu ya. Ada korban, tapi sedikit sekali dari agama lain. Karena memang di Palestina bukan hanya agama Islam ya, gitu. Dari masa Umar bin Khattab itu hidup berdampingan itu Nasrani dengan Islam, kayak gitu. Memang ada, gitu ya, seperti itu. Tapi bukan suatu kebetulan kalau kemudian yang diusir itu hanya umat Islam, gitu ya, dari Palestina. Oke, ikhwati fillah, perang ini akan terus terjadi sampai kapan? Sampai Rasulullah mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta taqulal ahjar wa asjar, sampai batu-batu dan pohon-pohon berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, inna fi wara'il yahud faqtuluh illa syajaratal gharqad fa innaha syajaratal yahud. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, sesungguhnya di belakangku ada orang Yahudi, maka bunuhlah dia. Kecuali yang nggak mau berkata seperti itu adalah pohon gharqad, sejenis pohon pinus. Karena pohon itu adalah pohonnya Yahudi. Kayak gitu. Jadi ikhwati fillah, perang ini akan tetap terjadi sampai nanti suatu ketika umat Islam memang lebih dominan dan mereka tidak bisa lagi bersembunyi dalam perang ini. Gitu. Jadi ikhwati fillah, saat kemudian gitu Hamas mulai menang, kiamat sudah dekat. Oke, milih mana? Gitu, Hamas menang atau kiamat jauh gitu. Kiamat nggak bisa diperjauh, akhi, gitu ya, gitu. Jadi jangan salah pilih gitu ya. Doakan Hamas menang gitu. Kiamat akan tetap tambah dekat ya, nggak mungkin tambah jauh gitu ya, seperti itu. Iya, gitu. Jadi bukan aneh gitu. Insya Allah kalau misalnya terjadi lagi peperangan setelah yang kemarin ini gitu, kemenangan akan lebih besar lagi. Kemenangan akan lebih besar lagi. Apalagi kalau ada yang mencocokkan. Tapi ini saya tidak mengatakan ini benar ya. Tapi kalau ada yang iseng mencocokkan dengan hadis umur umatku tidak akan sampai 1.500 tahun. Sekarang sudah 1442 Hijriah, ya kan? Rasulullah SAW sudah mempunyai umat itu sejak umur 40 tahun. Umur 40 tahun sudah punya umat gitu. Hitungan Hijriah dimulai dari umur beliau 52 tahun. Karena waktu beliau hijrah dari Makkah ke Madinah umur 52 tahun. Berarti 1442 ditambah 12 tahun. Umur umat Rasulullah SAW saat ini sudah 1454 tahun. Gitu. Rasulullah mengatakan umur umat itu tidak akan sampai 1.500 tahun. Kalau sekarang umur umat Rasulullah SAW sudah 1454, kurang dari 50 tahun lagi terjadi kiamat. Gitu. Gitu, maka tapi antum insya Allah sudah masih sempat nikah ini. Lanjut ikhwati fillah, jadi memang kiamat makin dekat gitu ya, gitu. Dan kalaupun terjadi perang setelah ini gitu, umat Islam akan semakin menang, semakin banyak kemenangan insya Allah kalau dalam perang Yahudi gitu. Tapi perangnya tidak akan berhenti sampai perang terakhir itu mereka kalah sama sekali saat pemimpin besarnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Al-Masih Ad-Dajjal, gitu. Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal ini ada Dajjalun Kadzabun, ada 30-an Dajjal yang pendusta. Tapi yang Al-Masihud Dajjal itu cuma satu sosok manusia ya gitu. Ini pemimpin besarnya nanti dan satu-satunya mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang belum terlaksana itu adalah membunuh Dajjal tadi. Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di Menara Putih di sebuah masjid di Menara Putih sebelah timur di sebuah masjid di kota Damaskus, kata Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah mengatakan hal ini, kota Damaskus belum ada. Gitu. Hari ini ada, gitu ya. Karena kota Damaskus itu baru dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sekitar 30-an tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Gitu ya. Masjid Menara Putihnya ada. Kota Damaskus dibuat sebagai pusat pemerintahan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan
radhiyallahu anhu, khalifah ke-6 ya setelah Hasan bin Ali itu ya, gitu. Kemudian dibangun pusat pemerintahan itu berupa Masjid Umayyah namanya. Masjid itu masih masih ada sampai hari ini. Yang menara sebelah timurnya itu berwarna putih gitu ya, karena memang ada berbatu warna putih ya seperti itu. Berlalu abad-abad gitu ya, berabad-abad kemudian menara itu masih ada. Insya Allah di sana akan turun Nabi Isa alaihissalam, turun dari langit kedua, berpegangan ke sayap dua malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam. Kenapa berpegangan? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak bisa terbang, gitu ya. Jadi jangan didramatisir turunnya gitu, enggak. Berpegangan ke sayap malaikat Jibril dan malaikat Mikail sampai di atas menara itu, kemudian karena sudah bisa menapaki turun sendiri. Gitu ya, itu terjadi di antara azan dan iqamah subuh gitu ya. Sewaktu Imam Mahdi sudah berada di posisi imam, melihat Nabi Isa alaihissalam turun datang dari pintu masjid, Imam Mahdi kemudian mundur mempersilakan Nabi Isa alaihissalam untuk mengimami umat Islam pada waktu itu, tetapi ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi ikhwati fillah, sudah selesai tentang sejarah perlawanan ini, akan terus berlanjut insya Allah gitu ya. Bukan masalah sampai nyampe gitu ya, atau besar gitu. Ini masalah pemihakan kan gitu. Kalau berbicara tentang masalah Yahudi gitu, pada akhirnya tetap akan berbicara tentang masalah akidah gitu ya. Ini bukan suatu kebetulan kan kemudian saya membahas tentang kiamat, dan jelas kiamat itu bagian dari akidah. Tidak tanggung-tanggung kiamat bagian dari hari akhir, dan kita tahu bahwa hari akhir itu adalah iman kita yang kelima. Allahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Al-afu minkum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan pada moderator ya. Tayyib, syukran jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah menguraikan dengan panjang lebar mengenai bagaimana sejarah gerakan Zionis dan perlawanan umat Islam di Palestina. Selanjutnya bagi ikhwah, rekan-rekan yang ingin bertanya bisa dengan langsung menghidupkan mikrofonnya atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Disilakan. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya sedikit mengenai yang telah dibahas tadi. Kini banyak kita temukan di media sosial narasi-narasi yang seolah-olah menggambarkan bahwa yang menjadi korban itu adalah mereka Yahudi dan yang teroris itu adalah Islam. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai hal ini, Ustadz? Jadi gini ikhwati fillah gitu ya. Saya hidup di satu komunitas gitu ya, yang nggak fair gitu ya, nggak fair. Ini ada kaitannya dengan sikap mereka gitu. Apa itu? Komunitas ini biasa menyalahkan kalau orang lain yang berbuat, tapi pas keluarga dia yang berbuat, mereka mendiamkan seperti itu. Jadi karena terbiasa seperti itu, saya mikir ini untuk mengalahkan orang-orang seperti ini bagaimana? Akhirnya apa? Kita ingat persis apa yang pernah mereka katakan, nanti perkataan mereka itu yang kita balikkan kepada mereka. Dan komunitas ini biasanya marah sekali kalau saya melakukan hal tersebut kepada mereka. Oke, dan hal ini juga menjadi sifat gitu ya, sifat asli Yahudi gitu ya. Apa itu? Mereka suka membalikkan gitu ya. Jadi kalau terjadi kalau orang lain yang berbuat itu salah, tapi kalau kita yang berbuat itu tidak apa-apa atau tidak boleh disebut gitu ya. Gitu. Saat mereka mengusir, menyerang gitu ya, sebahagiannya malah terbunuh gitu ya. Kalau terbunuh sama rudal itu biasa gitu ya, gitu namanya rudal ya, meledak gitu ya gitu. Nggak mungkin kan ada kita merudal satu tempat gitu. Kemudian memastikan orang-orang di sana sedikit yang terbunuhnya, nggak bisa gitu ya. Gitu. Tapi mereka orang Yahudi gitu, itu bahkan membunuh tanpa rudal. Mereka bahkan membunuh tanpa rudal. Jahat mereka lagi kan? Oke.
kalaupun pelepasan rudal yang bahkan sampai hari ini sampai ke Tel Aviv itu, gitu. Lah, ada terbunuh dari masyarakat sipil gitu. Oke, gitu. Itu salah. Itu teroris gitu, seperti itu. Ayo kita bahas teroris dari masa ke masa gitu kan, diurut. Gitu kan. Tahun 2001, oke. Katanya gitu, mujahidin orang-orang Islam menjadi teroris karena merudal Tel Aviv gitu. Oke, kita tanya semua orang-orang yang terusir. Orang yang terusir dari tanahnya. Keluarganya yang hilang gitu. Mereka mati cuma ratusan. Umat Islam matinya berapa? Yang syahid dari umat Islam berapa? Gitu. Kita akui yang satu ini, tapi mereka juga harus mengakui yang itu gitu. Kalau mereka tidak mau mengakui, ya kita juga pura-pura tidak mengakui. Nggak terjadi kok gitu. Nggak ada kami yang mati gitu, nggak kelihatan sama mata gitu kan seperti itu. Itu ada fotonya gitu. Itu siapa tahu alien yang merudalkan dari atas, bisa jadi kan gitu. Ya kalau mau bodoh-bodohan ya ayo kita main bodoh-bodohan aja gitu kan seperti itu. Tapi masalahnya kan tidak gitu. Narasi seperti ini mereka lemparkan, mereka didik kepada orang-orang itu bahkan orang-orang kita, orang Melayu ini kan gitu. Mereka undang ke sana sehingga bisa dicuci narasinya menjadi persis sama seperti itu kan gitu. Kan sama kan ucapannya lihat di media itu. Sama semua. Kok jadi koor gitu kan, kok jadi jadi paduan suara kayak gitu. Ya iyalah gitu. Karena sudah narasi itu sudah didoktrinkan gitu kan. Gitu. Jadi mereka hanya mau ngitung yang mereka jadi korban. Tapi mereka pura-pura lupa berapa orang yang korban dari umat Islam. Gitu. Oh, kami punya bukti kok gitu bahwa yang merudal itu adalah umat Islam, adalah orang Islam gitu seperti itu. Lah, terus yang mengusir selama ini siapa? Yang hari ini mereka diami rumah itu gitu, itu bukan rumah mereka sebelumnya gitu. Yang membuat orang pemilik rumah itu terusir sehingga mereka bisa bangun rumah itu siapa gitu? Apa mereka dapat rumah gratis gitu kan seperti itu? Nah, nggak ada orang saya masuk gitu. Jangan maksudnya nggak mungkin lupa ingatan, tapi kan intinya mereka mau bodoh-bodohin kan gitu. Ya udah kalau mau bodohin kita buat juga narasi yang sama gitu kan, narasi bodoh gitu. Tidak pernah umat Islam merudal Tel Aviv gitu. Bisa jadi yang merudal itu adalah alien dari galaksi Andromeda gitu kan, galaksi yang lain dari galaksi Bima Sakti ini. Udah buat aja kita macam-macam, Star Wars gitu kan gitu. Toh yang buat film Star Wars juga mereka. Kayak gitu. Jadi ikhwatifillah, kalau bodoh-bodohan kayak gini kan sama seperti mendustakan sejarah ya, gitu. Nggak pernah kok gitu. Dahulu Belanda jajah Indonesia gitu seperti itu. Nah, ini kan gimana debatnya gimana coba gitu ya, seperti itu. Terus yang bunuh syuhada orang Indonesia yang perjuang kemerdekaan itu siapa? Gitu. Mati sendiri gitu ya, gitu. Kamu pura-pura jadi Belanda ya, tembak saya ya gitu. Enggak kan gitu. Ya kayak gitu. Jadi capek aja. Akhirnya kan intinya kembali lagi apa? Pemihakan. Gitu ya. Saat mereka berpihak, maka sangat mudah sekali dicuci otaknya. Gitu kan? Jangan heran kalau doktrinnya masif gitu ya. Nggak perlu bertahun-tahun gitu. Antum bisa lihat ada tokoh-tokoh yang sewaktu lepas dari satu kekuasaan, sebelum masuk ke dalam satu kekuasaan misalnya gitu, tokoh-tokoh ini begitu independen. Kelihatan cerdasnya, dipakai oleh dunia. Saat masuk di dalam satu komunitas, lihat gitu. Banyak yang kita kayak itu kan gitu. Allah semoga Allah menjaga kita gitu. Saya tidak ingin saya hanya pandai berbicara sewaktu belum mendapatkan kesenangan dunia gitu kan seperti itu. Gitu. Tapi itu yang terjadi kan? Gitu, didoktrin gitu seperti itu. Dan akhirnya menyuarakan kepentingan lain. Pemihakan ini intinya. Maka ikhwati fillah, Allahu a'lam gitu ya seperti itu. Jangan abaikan cuci otak atau narasi yang didoktrinkan ini itu hal yang sepele gitu. Karena terbukti orang cerdas pun ternyata tidak seteguh itu ya gitu seperti itu. Apalagi nanti saat ada fitnah dajjal gitu ya. Ada fitnah dajjal itu memang telah sampai kepada kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan ada seorang laki-laki karena ilmunya begitu yakin bahwa dia akan terbebas dari fitnah dajjal. Sewaktu dajjal itu menyampaikan fitnahnya, maka dia adalah orang pertama yang ikut. Hadis ini sahih. Bagaimana hadis sahih gitu. Ya seperti itu yang terjadi. Gitu. Mereka sedang memihak kepada Israel gitu. Mereka tidak akan mengatakan kami karena tidak gitu. Apalagi di Indonesia kemerdekaan Palestina itu di undang-undang kita malah kan memang dari awal kan gitu. Sikap politik Indonesia dari awal itu memang kemerdekaan Palestina.
Seperti itu. Jadi mereka tidak berani untuk terbuka. Kenapa? Ini melawan negara. Gitu ya, seperti itu. Allah alam. Baik, moderator, saya jawab langsung ya. Ya, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ana ingin bertanya bagaimanakah cara kita untuk menafsir produk-produk serta media-media milik Yahudi, Ustaz? Karena bisa saja untuk saat sekarang ini kita sangat membutuhkan produk tersebut. Syukran Ustaz. Wassalam. Ikhwati fillah, tentang muqata'ah, tentang boikot, gitu ya. Ingat, barangnya halal, gitu ya. Karena untuk Indonesia sendiri, BPOM, gitu ya, dengan LPPOM, lembaga sertifikasi halal itu cukup cukup selektif lah, gitu ya, seperti itu, terlepas dari kepentingan politik yang pernah meloloskan barang-barang yang kurang jelaskan seperti itu. Oke, baik. Jadi cukup aman lah ya, gitu. Barang-barang tersebut memang bukan haram secara zatnya, gitu ya. Tapi muqata'ah ini kan untuk tidak membeli agar mereka tidak dapat keuntungan, gitu ya. Karena keuntungan ini terbukti kan, sebuah perusahaan minuman itu memang penyumbang dana resmi untuk Kementerian Pertahanan Israel. Gitu. Di situs mereka sendiri itu kan. Nah, kayak gitu. Jadi bukan karena haramnya, gitu ya. Mungkin ada beberapa produk yang kita tidak bisa lepas karena masih membutuhkan, ya sudah, gimana lagi gitu. Gitu. Kalau memang nggak bisa gitu, seperti itu. Tapi saya pribadi kehilangan ini awal-awal pertama saya di saat-saat pertama saya kehilangan simpati orang-orang yang mengatasnamakan sunnah, gitu ya. Dahulu karena pembahasan yang begitu detail, gitu kan, sempat menakjubkan saya, gitu, sampai kehilangan simpati sama sekali saat ini karena udah bertubi-tubi. Tapi yang di awal-awal itu mereka sengaja meletakkan salah satu produk Yahudi di tempat toko-toko mereka menjual barang-barang sunnah. Sengaja, gitu. Begini ikhwah, gitu. Saya kan kita bermasyarakat sama muslim ini tidak baik-baik saja. Ya kan? Saya yakin gitu, keluarga antum ada musuh di keluarga lain dan sama-sama muslim. Gitu. Tapi saat kemudian padahal ini keluarga musuhan, gitu ya, gitu. Saat keluarga musuh antum ini diserang sama Israel misalnya, emangnya antum tolong Israel? Gitu. Logika saja gitu. Ini kan diantara antum mungkin punya mantan kan, gitu. Mantan itu sampai level menjijikkan lihat mukanya kan, gitu. Tapi saat mantan antum ternyata mau dibunuh oleh Yahudi, gitu, emang bunuh aja gitu. Dia pernah mengkhianati saya gitu. Hati saya hancur sampai saat ini gitu. Emang kayak gitu? Enggak kan? Gitu. Jadi ikhwati fillah, tentang masalah boikot ini lagi-lagi masalah pemihakan gitu. Simbol-simbol sunnah apapun, tapi pemihakan walaknya kepada non muslim. Ya sudah gitu, maaf gitu kan gitu. Pakai simbol sunnah, jenggot, saya ngambil pendapat jenggot haram dipotong. Jadi wajib dipanjangkan. Saya ngambil pendapat itu. Gitu. Tapi itu harus kita akui, dan saya harus mengakui bahwa pembahasan jenggot itu adalah pembahasan khilaf pendapat ulama. Ulama tidak sepakat tentang kewajiban memanjangkan jenggot dan haram mengguntingnya sedikit pun. Ya kan? Bahkan ada ulama mengatakan bahkan tidak haram untuk menghabiskannya, memang ada gitu. Mau saya katakan oh tidak ada, tidak bisa, kan udah tercatat dalam sejarah kan gitu. Kayak gitu. Jadi simbol-simbol tadi itu gitu kan, itu simbol-simbol yang ternyata ulama tidak sepakat gitu. Tapi tentang wala, tentang barok, tentang loyalitas, gitu. Ulama sepakat loyalitas itu untuk Allah dan Rasulnya, gitu. Taruhlah orang yang dibunuh ini, gitu, tidak taat, suka minum khamar, seperti itu. Tapi selama dia masih Muslim, gitu, wala kita Muslim tadi, oh dia jahat, biarkan dia mati, tidak, dia Muslim. Ini apalagi ya yang dibunuh ini ternyata anak-anak yang hafiz Quran, gitu ya. Jadi ini pemihakan tentang boikot ini. Kalau memang tidak bisa lepas, gitu, ya gimana lagi? Toh barangnya kan halal. Tapi kalau untuk menjadi hanya untuk gaya hidup konsumtif, gitu, tidak. Ini pemihakan, gitu ya. Harus cari barang lain yang bukan produk mereka, seperti itu. Oh, Ustaz, ini tidak akan berdampak apa-apa. Tidak, gitu. Bahkan tidak, gitu ya. Mereka kaya.
Gitu. Kalaupun tidak berdampak apa-apa, kita tidak membahas tentang mereka kan? Kita membahas boikot ini membahas tentang kepemihakan kita. Gitu. Peduli apa? Maksudnya gini, daripada boikot ini itu lebih efeknya itu lebih besar dengan nyumbang. Gitu, nyumbang kepada lembaga-lembaga teraudit itu seperti itu kan gitu. Biar nggak ada anggota DPR yang protes audit dana Palestina ya gitu. Maka antum nyumbang ke lembaga-lembaga teraudit. Gitu ya. Nanti kalau antum nyumbang ke Ustaz Adi Dayat, heboh lagi siapa itu kan gitu, siapa si Monyong, siapa namanya? Gitu. Oke. Jadi ikhwati fillah gitu. Lebih daripada boikot lebih nyata kayak gitu. Tapi tidak, boikot ini adalah kita berbicara tentang pemihakan kita. Gitu. Emang gini, tetangga antum yang sempat ngata-ngatain mak antum, gitu ya, tetangga ini jual bakwan, antum mau beli? Enggak lah, gitu. Pasti bela mak kan gitu. Biar saya kelaparan daripada makan bakwan dari hasil tangan yang pernah menghina orang tua saya, gitu kan? Lah, ini baru menghina gitu. Israel itu udah bunuh, bukan hanya ratusan gitu, itu puluhan ribu yang dibunuh. Gitu. Jadi ini masalah pemihakan. Kalau tidak bisa ya gimana lagi gitu kan, kita butuh apanya gitu. Saat nggak bisa gitu. Itu daleman laki-laki itu ada yang made in Israel, banyak dijual di supermarket gitu. Ada daleman laki-laki made in Israel itu. Gitu. Dibuat di Israel. Nggak tahu kenapa bisa nyampe di Padang itu barang ya. Kayak gitu. Nah, ya kalau nggak bisa gimana lagi, daripada nggak pakai dalaman, ntar saya masuk angin. Akan jelaskan gitu seperti itu. Mati antum karena kalau nggak pakai itu ya gimana lagi, pakai aja kan barangnya halal. Gitu. Barangnya kan bukan dari kulit anjing. Baik. Jadi gitu ya ikhwah. Allah alam. Lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Bismillah, saya ingin bertanya kepada Ustaz mengenai dari pemahaman orang Yahudi dalam kepercayaan sangat mengenal Nabi Muhammad SAW daripada anak mereka sendiri. Oh, surah Al-Baqarah ya. Daripada anak mereka sendiri. Pertanyaannya, kenapa mereka malah tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul terakhir, bahkan sampai ingin membunuhnya? Oke, baik. Ikhwati fillah, itu Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Mereka itu lebih mereka mengenal tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengenal anak-anaknya. Surat ayat 146 ya. Baik. Jadi ikhwati fillah gitu. Perlu antum ketahui, mereka meratakan daerah-daerah yang telah direbut. Yang terakhir kan mereka berusaha merebut yang Syekh Jarrah itu ya. Lihat berita kan? Syekh Jarrah itu. Kan sebelumnya udah banyak itu yang diratakan ya. Gitu ya. Maka mereka akan memancangnya untuk menjadi kapling-kapling tanah. Ada pancang-pancangnya. Jadi ada kapling-kapling. Di depan kapling itu seperti juga komplek di kita, itu belakang rumah dempetan. Maksudnya dua baris rumah menghadap rumahnya tentu ke jalan ya gitu. Berarti yang belakangnya itu bertolak belakang gitu ya. Berarti yang depannya itu yang menghadap ke jalan. Mereka tanam pohon gorkot. Daerah-daerah yang telah mereka ratakan, setiap kapling itu ditanam bibit pohon gorkot. Pohon gorkot tadi, la taqumu sa'ah hatta taqul al-ahjar wa asjar. Ya Muslim, ya Abdullah, inna fi wara'il yahud faqtuluh illa sajaratul gorkot, kecuali pohon gorkot. Nah, mereka bukan hanya percaya dengan tahu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka percaya dengan hadis gitu. Orang Islam banyak yang percaya dengan hadis. Gitu. Lebih beriman mereka dengan hadis gitu daripada orang Islam sendiri. Orang Minang dekat sekolah saya gitu. Itu anti dengan jenggot. Padahal kan tumbuhnya di dagu saya, bukan di dagu dia. Gitu. Bukan di dagu anaknya, bukan di pantat anaknya. Gitu. Dikatakan mirip kambing. Iya bercanda gitu. Saya balas bercanda juga gitu. Biarlah berjenggot mirip kambing daripada tidak berjenggot, tidak berkumis mirip anjing. Dia tidak mau sapa saya sampai hari ini dan saya tidak tahu salah saya di mana. Oke, gitu. Orang Islam itu, orang Minang loh, gitu. Adat bersyarat bahasa di kitab Allah, ceknya. Nah, ikhwati fillah, mereka orang Yahudi percaya dengan hadis pohon gorkot tadi.
Percaya dengan hadis pohon berkat tadi. Kayak gitu. Iya, mereka percaya. Lantas kenapa nggak mau ngikutin? Oke. Antum, ikhwah, habis dengar taskif ini, nanti ke jalan, gitu. Naik angkot, pulang balik. Tanya sama supir angkot. Udah tadi sembahyang asar, dah. Gitu. Sopir angkot banyak nggak sholat. Mereka percaya dengan Allah? Percaya. Gitu. Kenapa mereka tidak sholat? Nah, itu kesombongan menjadikan seseorang menolak kebenaran. Maka sombong itu arti sebenarnya itu adalah menolak kebenaran. Itu yang pertama, atau merendahkan orang lain. Gitu. Orang-orang Yahudi mempunyai keduanya. Mereka itu menolak kebenaran. Mereka tahu itu benar, tapi karena bukan berasal dari mereka, karena Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Maka mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal mereka yakin. Tertulis jelas dalam kitab mereka, kitab Taurat itu. Seperti itu. Jadi, kayak gitu. Dan mereka juga merendahkan orang lain karena mereka merasa lebih. Gitu ya. Jadi kenapa mereka tidak ikuti Nabi Muhammad SAW gitu? Mereka sombong untuk menerima Islam tersebut. Tapi tidak semua gitu ya. Dalam sirah sendiri kan Abdullah bin Salam itu di awal-awal Nabi SAW pindah ke Madinah gitu. Terus lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berkata, bertingkah laku gitu. Abdullah bin Salam yang seorang ulama tahu itu adalah kitab Tauratnya. Ya udah gitu. Akhirnya apa? Masuk Islam kan? Ulama itu orang Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa, ulama di kalangan Yahudi Bani Qainuqa. Gitu. Kalau dikatakan apa? Ya dari Bani Nadir atau Bani Quraisyah, dan itu memang orang-orang kuat agama. Kalau ada ulama yang mengerti Taurat itu biasa. Qainuqa terkenal dengan pedagangnya. Kalau ada yang sampai mengerti Taurat itu luar biasa. Dan Abdullah bin Salam itu dari Bani Qainuqa, itu ngerti tentang Taurat, dan dengan pengetahuannya tentang Taurat ini kemudian membuatnya masuk Islam, bersyahadat dengan Rasulullah SAW. Gitu. Siapa lagi? Ada istri beliau sendiri, anak pemimpin Yahudi Madinah, bernama Huyai bin Akhtab. Gitu. Kemudian diperangi, anaknya tertawan, namanya Sofi. Pengaraban takrib menjadi Sofiyah. Gitu. Sofiyah binti Huyai itu istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, itu mu'alaf itu masuk Islam dari Yahudi, beriman gitu kan gitu. Oh, berarti yang baik-baik itu yang masuk Islam saja? Tidak, gitu. Kita bisa menyaksikan di dunia saat ini banyak orang di luar Islam baik-baik akhlaknya. Banyak orang-orang di dalam Islam sendiri, orang Muslim sendiri busuk-busuk hatinya, ya kan? Gitu kan? Gitu. Akui saja gitu kan gitu. Teman antum berapa banyak yang Muslim yang busuk hatinya? Gitu ya. Lihat itu turis-turis barat gitu. Lihat berapa banyak yang fair gitu. Oke. Jadi ikhwati fillah, enggak harus juga Islam gitu. Ada orang Yahudi dan ternyata memihak kepada Rasulullah SAW. Siapa itu? Dalam Islam ternyata disebutkan seorang pemimpin Yahudi, orang kaya, bangsawan, bernama Mucairek. Tulisannya CH berarti ca bacanya ya. Mucairek ini Yahudi Madinah, berpihak pada Rasulullah SAW, berperang bersama Rasulullah dalam perang Khandaq, Ahzab, dan kemudian mengatakan kalau terbunuh dalam perang tersebut hartanya untuk Muhammad. Dia tidak ingin untuk Islam, tapi dia kagum dengan Muhammad, katanya ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang apa ya? Memang ada dalam sejarah kayak gitu. Jadi ikhwati fillah, kenapa mereka tidak beriman? Karena sombongnya, gitu. Dan bukan mereka saja, di antara kita, gitu ya. Ingat teman-teman antum satu kelas dulu waktu SMA, ada nggak gitu kan yang hampir-hampir tidak percaya dengan Allah, hampir-hampir tidak percaya dengan akhirat, gitu, karena sombongnya juga kan, gitu ya. Tapi hati-hatilah, jadi gitu ya. Allah alam. Habis, moderator habis ya? Ya sepertinya udah tidak ada lagi pertanyaannya, Ustadz. Tayyib, karena waktu telah menunjukkan pukul 6:04 waktu Indonesia Barat, mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya Yahudi dan Israel itu sebenarnya berbeda, tapi saat ini yang Yahudi itu adalah bangsa yang sebenarnya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepintaran, fisik,
dan segala hal yang diberikan Allah itu ternyata membuat mereka sombong dan malah tidak beriman dan memerangi kebenaran itu. Maka sebagai tugas kita lah untuk selalu berwaspada dan meningkatkan keimanan kita. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk tetap membela agama ini dengan ghirah yang membara. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallah khairan pada kasiran kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan panjang lebar mengenai materi tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi beliau dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih. Syukran jazakumullah khairan kepada para partisipan yang telah hadir sampai pada akhir kajian pada sore menjelang petang maghrib pada saat sekarang ini. Kita tutup kajian dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Syukran jazakallahu khairan Pak Ustaz. Afan. Iya.